warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Apa motivasi Anda untuk mengikuti calon? Motivasi saya menjadi guru penggerak yang pertama sebagai peningkatan kompetensi saya untuk menjadi guru yang lebih berkembang lagi dalam pengetahuannya, dalam peningkatan wawasannya, terutama untuk peningkatan pendidikan Indonesia. Yang kedua, peningkatan kualitas diri melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana pembelajaran itu menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang ketiga, menghasilkan ide-ide inovasi baru yang mana hasilnya menjadikan saya menjadi guru penggerak yang lebih profesional. Kemudian saya ingin memacu semangat belajar siswa dengan mengembangkan potensinya dan kegiatan belajarnya, baik akademik, non-akademik, serta menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, komunikatif, dan lebih bervariasi. Saya ingin juga menjadi agen perubahan untuk meningkatkan dan mendorong rekan-rekan kerja di internal maupun eksternal sekolah. Sudah cukup. Siapa saja yang mendukung sebagai calon? Suaranya tidak dihidupkan. Siapa saja yang mendukung Anda untuk mendaftar sebagai guru penggerak? Yang mendukung saya menjadi calon guru penggerak, yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai atasan saya. Yang kedua, keluarga suami saya yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran di rumah, kegiatannya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sejawat saya mendorong saya untuk mengikuti guru penggerak sebagaimana sekolah saya yang merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang masih belum mempunyai guru penggerak di dalamnya. Jadi saya mempunyai inisiatif untuk mendaftar sendiri dengan dukungan dari berbagai pihak. Berikutnya, contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda sebagai guru, dan bagaimana sikap Anda menghadapi masalah tersebut? Situasi kompleks yang pernah saya alami ketika pertama kali terjadi wabah virus corona di tahun 2020-2021. Di situ siswa yang ingin belajar tetapi tidak bertemu dengan guru akan memberikan suatu dampak yang berbeda halnya dengan yang secara langsung. Maka dari situasi yang besar itu muncullah suatu kebijakan, yakni pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada PJJ tersebut terjadi suatu hambatan atau tantangan yang berupa murid-murid memang lebih dekat dengan teknologi, tapi pada akhirnya mereka lebih senang bermain HP tanpa melakukan pembelajaran. Jadi ketika saat ada WA group
yang mana mereka melakukan kegiatan absensi, banyak yang molor atau tidak bergabung secara langsung, sehingga muncul permasalahan baru seperti itu. Dari permasalahan tersebut, mereka yang murid-murid yang tidak keseluruhan hadir dan beberapa kendala ekonomi yang tidak memiliki perangkat HP, kemudian murid yang kurang peka terhadap pembelajaran. Ini muncul masalah baru. Upaya yang saya lakukan untuk kegiatan tersebut yaitu melakukan kegiatan bersama-sama guru, yakni program guru sambang. Program guru sambang ini dilakukan pada beberapa titik, mulai dari di wilayah utara daerah Sukodono, kemudian daerah selatan daerah Joguyudan, dan daerah tengah daerah Pasar Senggol. Pak Rio. Pak Rio. Kemudian dari kegiatan tersebut memberikan aplikasi baru berupa Google Meet, yang bisa pembelajaran secara daring. Dan juga diadakan motivasi kepada anak-anak agar lebih bertanggung jawab pada kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun berupa guru sambang. Ya, Pak. Hidupkan. Coba ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu tim atau kelompok dalam menjalankan program kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana cara Anda dalam mengambil setiap keputusan? Bagaimana tadi Pak? Pertanyaannya terlalu cepat Pak, mohon maaf. Ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu tim atau kelompok dalam menjalankan program kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana cara Anda dalam mengambil setiap keputusan ketika menjadi pemimpin? Ya, waktu itu kegiatan yang pernah saya lakukan, saya sebagai ketua panitia pada asesmen sumatif semester ganjil dengan model soal yang baru yaitu AKM. Banyak sekali kendala yang tidak menerima, baik itu kepala sekolah maupun guru-guru yang model AKM, karena dengan sedikitnya waktu membuat soal sendiri itu menjadi kesulitan. Maka kegiatan yang saya lakukan yaitu mengatasinya dengan memberikan beberapa link internet sebagai alternatif dan contoh-contoh soal kepada para dewan guru. Kemudian dari situ saya memberikan berbagai pengalaman cara membuat soal AKM. Soal AKM seperti menjodohkan, memilih lebih dari satu, uraian, dan pilihan ganda. Dengan berbagai jenis tersebut dilakukan rapat koordinasi dan menghasilkan keputusan bersama bahwa pengumpulannya disesuaikan dengan waktu yang diberikan, yaitu
H-3 sebelum kegiatan AKM kegiatan asesmen sumatif diberikan di tahun 2022. Begitu, Pak. Coba ceritakan kesulitan apa saja yang Anda alami ketika menjadi guru. Kesulitan apa lah? Yang kesulitan saat menjadi guru yaitu ketika melakukan koordinasi dengan wali murid. Yang mana wali murid di sekolah kami yang mempunyai pendidikan rendah atau menengah ke bawah, itu ketika ada panggilan ke sekolah itu merasa malu, dikiranya siswanya anak-anaknya itu mempunyai kasus atau masalah. Nah, disitulah ketika ada koordinasi dengan wali murid yang mana yang tidak memiliki HP terkadang, jadi hanya bisa melalui surat. Ketika dipanggil sampai beberapa kali tidak kunjung tiba. Akhirnya solusinya itu diadakan home visit atau kunjungan ke wali murid. Kenapa siswa tersebut seperti tidak masuk atau apa kelebihan-kelebihan dari siswa tersebut yang dimiliki, sehingga guru bisa menggali apa yang pribadi apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itu, Pak. Ayo. Jika Anda lulus dengan guru penggerak, apa yang akan Anda lakukan? Jika saya lulus menjadi guru penggerak, yang akan saya lakukan ada melakukan hal yang berdampak positif, baik untuk sekolah dan murid saya. Yang untuk sekolah seperti saya ingin menggerakkan sekolah menjadi sekolah yang lebih dalam hal literasi dan numerasinya. Kemudian menggerakkan guru dalam kegiatan pembelajaran yang lebih berinovasi, pembelajaran yang berdiferensiasi, dan mempunyai rapat pendidikan yang lebih baik. Kemudian untuk anak-anak, saya akan memberikan model-model pembelajaran yang lebih inovatif, pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, sehingga anak-anak akan lebih menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi dalam kegiatannya. Sudah berapa lama Anda mengajar dan pengalaman apa yang paling menarik ketika menjadi seorang guru? Sampai saat ini saya mengajar di SMP Ibnu Sina Lumajang. Sudah 16 tahun 9 bulan, Pak. Pengalaman yang paling menarik ketika menjadi seorang guru. Pengalaman yang paling menarik ketika saya menjadi pembimbing OSN IPA. Waktu itu kegiatan OSN swasta IPA Kabupaten Lumajang. Hal menariknya ada beberapa anak yang saya ambil dari kelas 7, 8, dan 9 yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang mereka mempunyai akademik kognitif lebih baik dari teman-temannya atau mahir. Kemudian dari satu kelas itu 2 anak saya bimbing secara langsung mulai 1 bulan untuk mengerjakan IPA bersama-sama, membahas soal serta mengerjakan cara-caranya. Kemudian dari situ
saya mempercayakan diri kepada anak-anak untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Nggih. Kemudian dari situ saya menghasilkan hal yang berdampak, yang menghasilkan yaitu anak-anak ada yang terpilih menjadi juara harapan 2 pada pembelajaran pada Olimpiade IPA. Ya boleh sih Pak, saya ngerti Pak. Koyok nang sampean niku Pak. Ayo terus. Mari dulu sih Pak. Selama Anda menjadi guru, ya, pernahkah berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah? Dan apa contohnya? Kolaborasi yang pernah saya lakukan yaitu di internal sekolah, yaitu adanya komunitas belajar IPSI. Pada komunitas belajar IPSI ini dilakukan suatu pembelajaran 1 minggu sekali di hari Rabu, yaitu kegiatan untuk memberikan suatu pengembangan diri, berupa yang pertama tentang pembuatan modul ajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian cara pengerjaan PMM. Di situ pada setiap minggu dilakukan bersama-sama untuk menghasilkan suatu bukti karya. Untuk kegiatan kolaborasi di internal, karena sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan 1, dilakukan komunitas belajar pengimbasan pada 7 sekolah swasta. Kegiatannya hampir mirip dengan komunitas belajar di internal sekolah, yang mana yang diundang adalah dari 7 sekolah itu ada 3 perwakilan guru untuk melakukan suatu pengembangan kurikulum merdeka, berupa yang pertama kegiatan kurikulum operasional sekolah, kemudian mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen. Yang ketiga tentang proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari kegiatan kolaboratif ini menghasilkan suatu kombel pada suatu kegiatan di PMM, seperti pernah melakukan webinar bersama yang pertama kali di bulan November kemarin ini tentang mudah praktis cara memvalidasi PMM. Itu yang pernah saya lakukan berkolaboratif dengan guru-guru baik internal maupun eksternal sekolah. Ya, cukup saya kira. Terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan lulus sebagai guru penggerak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.